Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang Teorema Pitagoras. Silakan dibuka halaman 90 untuk nomor 31 sampai 45. Nomor 31, panjang AD pada gambar berikut adalah, berarti ini ya, panjang AD. Ternyata panjang AD itu setara dengan panjang titik B ke titik ini ya. Anggap saja di sini titik X. Jadi panjang AD itu setara dengan panjang BX. Kalau kita lihat panjang AB di sini 8, berarti di sini panjang D ke X juga 8. Karena totalnya 17, berarti 17 dikurangi 8, maka panjang sisanya adalah 9 ya, CX. Untuk mencari panjang BX, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Karena di sini BX adalah sisi tegak, berarti yang kita gunakan adalah operasi hitung pengurangan ya. BX kuadrat sama dengan, ingat selalu yang besar dikurangi yang kecil ya. Yang besar adalah 15, berarti 15 kuadrat dikurangi dengan yang kecil adalah 9, berarti 9 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225, dikurangi dengan 9 kuadrat 81, berarti hasilnya 144. BX sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12 cm. Berarti panjang BX sudah kita temukan 12, artinya panjang AD juga 12 cm. Berarti jawabannya C. Nomor 32, diketahui panjang alas segitiga sama kaki adalah 18 cm. Berarti kita buat dulu segitiganya ya. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Alasnya 18, berarti di sini 18 cm ya. Kemudian apabila luas segitiga adalah 108 cm persegi, maka keliling segitiga itu adalah, kita memulainya dari luas terlebih dahulu ya, di mana luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2. Luas segitiganya adalah 108, di mana alasnya adalah 18 dikali dengan tinggi. Tingginya ini ya, yang bergaris biru yang kita cari. Berarti kita tetap tulis T ya, dibagi 2. 18 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 9. Berarti tinggi sama dengan 9 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. 108 dibagi dengan 9, berarti tingginya adalah 12 cm. Berarti di sini 12 cm. Karena yang ditanyakan keliling segitiga, kita membutuhkan sisi miring segitiga yang kecil ini ya. Cara mencari sisi miringnya adalah operasi hitung penjumlahan yang kita gunakan, di mana AC pangkat 2 adalah, kita harus menemukan misalkan di sini titik X ya. Nah, C ke X atau X ke B harus kita temukan. Karena di sini alasnya 18, berarti di sini 9, di sini juga 9 karena segitiganya adalah segitiga sama kaki. Sehingga AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat, ingat operasi hitungnya ditambah ya, ditambah dengan 9 kuadrat, berarti 144 ditambah dengan 81, hasilnya adalah 225. Berarti AC sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Berarti di sini sisi miring AC ini panjangnya adalah 15 cm. Yang ditanyakan adalah keliling. Nah, berarti di sini AB juga 15 ya. Sehingga keliling segitiga tersebut adalah 15 ditambah dengan 15 ditambah dengan 18. 15 ditambah 15, 30 ditambah 18, berarti hasilnya 48 cm. Jawabannya B. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut ini. Jika jarak BD adalah 12, berarti di sini 12 ya, maka panjang A ke C. Nah, di sini kita harus melalui dua proses terlebih dahulu. Dengan cara menggunakan teorema Pitagoras ya, segitiga kecil dan segitiga besar untuk mencari panjang AD, kemudian untuk mencari panjang C ke D. Setelah itu baru kita jumlahkan ya. Konsepnya sama, karena yang ditanyakan adalah sisi datar, berarti kita menggunakan operasi hitung pengurangan. Kita cari CD terlebih dahulu ya. CD pangkat 2 sama dengan
13 pangkat 2, operasi hitungnya dikurangi ya, dikurangi dengan 12 pangkat 2 pada segitiga ini ya. 13 pangkat 2, 169, dikurangi 12 pangkat 2, 144. 169 dikurangi 144, hasilnya 25. Berarti CD adalah akar dari 25, yaitu 5 cm. Berarti di sini panjang C ke D adalah 5 cm ya. Kemudian berikutnya, untuk segitiga yang satunya, ABD, kita juga akan mencari AD ya. Caranya sama, AD kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya adalah 225 dikurangi 12 kuadrat hasilnya adalah 144. Berarti hasil pengurangannya adalah 81. Panjang AD adalah akar dari 81, hasilnya adalah 9 cm. Berarti di sini 9 cm. Karena yang ditanyakan adalah panjang AC, di mana panjang AC itu diperoleh dari panjang A ke D ditambah C ke D. Berarti panjang AD adalah 9, panjang C ke D adalah 5, hasilnya adalah 14 cm. Berarti jawabannya A. Nomor 34, kita masih menggunakan konsep yang sama ya. Yang ditanyakan panjang C ke D. Nah, namun untuk menemukan panjang C ke D ini, kita harus menemukan panjang B ke D dulu ya. Jadi harus kita cari dulu BD pangkat 2. Pada segitiga ini, BD berfungsi sebagai sisi miring. Berarti yang kita gunakan operasi hitung penjumlahan ya. Sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. 144 ditambah dengan 81, hasilnya adalah 225. Berarti panjang BD sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Berarti di sini hasilnya 15. Selanjutnya kita bisa mencari CD dengan konsep yang sama. Pada segitiga ini, CD juga berfungsi sebagai sisi miring. Berarti operasi hitungnya penjumlahan. CD pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 225 ditambah 64 sama dengan 289. Berarti panjang CD sama dengan akar dari 289. Hasilnya adalah 17 cm. Jawabannya C. Nomor 35. Jika panjang AB adalah 1 cm, maka panjang AE adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Konsepnya masih sama ya. Kalau mencari sisi miring ditambah, mencari sisi tegak atau datar dikurangi ya. Karena di sini panjang AB sama dengan panjang C ke B, berarti di sini juga 1 ya. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari AC pakai sisi miring ya. Berarti AC pangkat 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan 1, berarti hasilnya 2. Sehingga panjang AC adalah akar dari 2 atau akar 2. Berarti di sini panjang AC adalah akar 2. Karena di sini panjang BC dan CD sama, berarti di sini juga 1 ya. Di sini juga 1. Dilihat dari tanda ini ya. Nah, ini adalah identik atau panjangnya sama. Sekarang tahap selanjutnya kita mencari AD. AD pangkat 2, karena di sini pada segitiga ini AD berfungsi sebagai sisi miring, operasi hitungnya tetap penjumlahan ya. Berarti di sini akar 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Akar ketemu kuadrat berarti hilang, sehingga tinggal 2. 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1, berarti 2 ditambah 1, 3. AD sama dengan akar 3. AD adalah akar 3. Selanjutnya kita mencari AE. Nah, ini sebagai sisi miring juga ya pada segitiga ini. Maka AE pangkat 2 sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Kuadrat ketemu akar hilang, berarti tinggal 3 ditambah dengan 1 kuadrat itu 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. Berarti panjang AE adalah akar 4, yaitu poin
B. Nomor 36. Perhatikan gambar berikut ini. Yang ditanyakan adalah panjang AC, CD, dan DA. Nah, karena di sini ada segitiga siku-siku yang kecil ya, berarti kita bisa mencari AC terlebih dahulu. AC pada segitiga ABC ini berfungsi sebagai sisi tegak atau sisi datarnya ya. Jadi kita menggunakan operasi hitung pengurangan. Berarti AC pangkat 2 adalah 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 225 dikurangi dengan 81, berarti hasilnya adalah 144. Berarti panjang AC adalah akar dari 144, hasilnya 12. Untuk mencari panjang C ke D, kita bisa menggunakan perbandingan segitiga kecil dengan segitiga yang besar ya. Jadi, segitiga ABC kita bandingkan dengan segitiga yang besar, ABD. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini, BC ini sebagai sisi datar ya, pada segitiga yang kecil yang saya arsir ini ya. Berarti B ke C kita bandingkan dengan sisi datar pada segitiga yang besar, yaitu AB. Berarti kita bandingkan dengan AB ya. Sama dengan, kemudian selanjutnya sisi miring pada segitiga yang kecil ini, ABC ini, yaitu sisi AB, sisi miringnya ya. Nah, sisi miring AB kita bandingkan dengan sisi miring yang besar. Sisi miring yang besar adalah BD. Nah, selanjutnya baru kita masukkan nilainya. BC panjangnya adalah 9, AB panjangnya adalah 15, sama dengan AB panjangnya 15 per BD. BD diperoleh dari penjumlahan BC 9 ditambah dengan CD. Nah, kita menggunakan konsep ini ya. Boleh kita sederhanakan. 9 dan 15 kalau kita sederhanakan dibagi 3 berarti di sini tinggal 3, di sini tinggal 5. Setelah itu kita kalikan silang ya. 3 dikalikan 9 itu berarti 27 ditambah dengan 3 dikalikan CD berarti 3 CD sama dengan 5 dikali 15 berarti 75. Selanjutnya 3 CD sama dengan 27 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi pengurangan ya. Berarti 75 dikurangi dengan 27 hasilnya adalah 48. Berarti panjang CD itu adalah 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. Berarti panjang CD di sini 16. Sehingga kita bisa mendapatkan panjang AD melalui teorema Pythagoras. Pada segitiga yang besar, ABD, untuk mencari AD, ini mencari sisi tegak ya, berarti operasi hitungnya adalah pengurangan. AD pangkat 2 sama dengan pengurangan ya, berarti total ini. Nah, ini ya, BD itu adalah 25, karena 9 ditambah 16 ya. 25 pangkat 2 dikurangi dengan yang ini ya, 15 pangkat 2. 625 dikurangi dengan 225 hasilnya adalah 400. Berarti panjang AD adalah akar dari 400 yaitu 20 cm. Berarti di sini 20 cm. Kita fokus kepada yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah penjumlahan AC. Nah, di mana kita tahu A ke C 12, berarti 12 ditambah dengan CD. CD adalah 16, kemudian ditambah dengan DA. DA adalah 20. Berarti 12 ditambah 16 hasilnya 28, ditambah 20 berarti hasilnya 48 cm. Jawabannya adalah poin C. Nomor 37. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P. Anggap saja segitiganya ini ya, siku-siku di P, ini anggap saja Q, ini R. Nah, sisi Q itu adalah sisi yang ada di depannya Q besar ya, berarti di sini 4X. Ingat kalau perbandingan bukan nilai sebenarnya ya, berarti ditambah X ya. Kemudian sisi R berarti sisi R di sini ya. Karena di depannya titik R berarti di sini 3X. Jika keliling segitiga PQR sama dengan 72, maka panjang garis tingginya, berarti yang ditanyakan adalah ini nanti ya. Panjang garis
tingginya yang ditarik dari titik P. Nah, untuk mencari panjang garis tinggi, kita harus melalui proses mencari Q ke R terlebih dahulu ya, dengan konsep teorema Pythagoras. Berarti operasi hitung yang kita gunakan adalah penjumlahan ya, di sini. Berarti Q R pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan 3X pangkat 2 ditambah dengan 4X pangkat 2 sama dengan 9X pangkat 2 ditambah dengan 16X pangkat 2, hasilnya adalah 25X pangkat 2. Panjang QR adalah akar dari 25X pangkat 2, hasilnya adalah akar 25 hasilnya 5, akar dari X kuadrat adalah X. Berarti di sini panjang QR adalah 5X. Selanjutnya, untuk mencari X, kita bisa menggunakan keliling, di mana kelilingnya diperoleh dari 3X ditambah dengan 4X ditambah dengan 5X. Kelilingnya sendiri diketahui 72 cm. 3X ditambah 4X ditambah 5X hasilnya 12X, berarti X sama dengan 72 dibagi 12 hasilnya 6. Berarti nilai X-nya adalah 6. Nah, di sini panjang PR berarti 4X. 4 kali 6 berarti 24 cm. Kemudian panjang QR 5 kali X berarti 5 kali 6 hasilnya 30 cm. Selanjutnya panjang PQ 3X itu berarti 3 kali 6 hasilnya adalah 18 cm. Berarti semua sisi pada segitiga PQR sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari panjang garis tinggi ya. Anggap saja di sini titik Z. Kita bisa mencari panjang P ke Z ini menggunakan luas segitiga ya. Luas segitiga sama dengan luas segitiga yang satu dibandingkan dengan yang dua. Nah, rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ini juga sama alas kali tinggi dibagi 2. Luas segitiga yang pertama menggunakan alas PR yaitu 24 dan tingginya adalah PQ yaitu 18, kemudian dibagi dengan 2. Selanjutnya, luas segitiga yang kedua menggunakan alas yang berbeda ya, yaitu QR 30, kemudian dikali dengan tingginya PZ. Nah, ini PZ ya. Per 2. Nah, karena di sini yang bawah sama-sama 2, boleh kita coret ya. Nah, sehingga mencari PZ sama dengan 30 ini harus kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. 24 dikalikan 18 per 30. Sehingga kita bisa sederhanakan ya. 24 dengan 30 kalau kita sama-sama bagi 6, berarti di sini tinggal 4, di sini tinggal 5. Sehingga panjang PZ sama dengan 4 kali 18, itu berarti hasilnya 72. Kemudian dibagi 5 atau hasilnya 14, 2 per 5. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut ini. Jajar genjang ABCD mempunyai keliling 60 cm dan CE berbanding dengan ED adalah 2:3. Berarti di sini 2X, di sini adalah 3X. Ingat ya, kalau berbandingan bukan nilai sebenarnya, jadi kita tambahi X ya. Jika panjang BC adalah 10, berarti di sini 10, di sini juga 10 ya. Nah, panjang C ke D, ini totalnya 5X, setara dengan panjang A ke B ya. Nah, karena sejajar, berarti di sini juga 5X. Kita mulai dari yang diketahui ya. Keliling sama dengan 10, ditambah dengan 5X, ditambah dengan 10, ditambah dengan 5X. Dimana kelilingnya sendiri adalah 60. Berarti 10 tambah 10, 20. Kemudian 5X ditambah 5X berarti 10X. 20 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. 60 dikurangi 20 berarti hasilnya 40 sama dengan 10X. Berarti X sama dengan 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4. Berarti panjang AB adalah 5X. Karena X-nya 4 berarti 5 kali 4 hasilnya adalah 20 cm ya. Nah, ini panjang AD 10 cm.
ini juga 10 cm. Panjangnya C ke E 2X, berarti 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian di sini 3X, berarti 3 kali 4 hasilnya 12 ya. Panjangnya D ke E ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah jarak titik D ke BC. Berarti kita tarik garis ke sini ya. Nah, untuk mencari panjang DB, maka di sini kita bisa menggunakan konsep luas segitiga ya, di mana luas segitiga itu bisa kita peroleh dengan dua cara ya. Luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2, yaitu luas segitiga 1 menggunakan alas BC 10 dan tingginya adalah BD yang kita cari per 2. Kemudian luas segitiga 2 menggunakan alas CD yaitu 20 ya, karena 8 ditambah 12. Kemudian tingginya adalah B ke E. Nah, karena di sini tingginya belum diketahui, berarti kita cari dulu ya. BE pangkat 2, kita menggunakan konsep mencari sisi tegak ya. Pada segitiga ini, B ke E, berarti pengurangan ya. 10 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya adalah 100 dikurangi dengan 64 berarti 36. BE adalah akar dari 36 yaitu 6. Berarti di sini tinggi segitiganya BE-nya adalah 6 per 2. Karena di sini sama-sama memuat angka 2 berarti boleh kita coret ya. Sehingga BD sama dengan 20 dikalikan 6 dibagi dengan 10 kalau kita pindah menjadi pembagian ya. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 dikalikan 6 berarti hasilnya 12 cm. Sehingga jawaban akhirnya adalah poin A. Nomor 39. Luas trapesium ABCD pada gambar berikut adalah rumus luas trapesium adalah A tambah B dikalikan dengan tingginya kemudian dibagi 2. Nah, sekarang kita cari di sini elemen yang dibutuhkan ya. Bagian atasnya sudah dapat 4 tapi bagian bawahnya belum sempurna, juga termasuk tingginya ya. Di sini berarti kita harus mencari tinggi terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketahui untuk mencari sisi tegak. Nah, sisi tegak ini ya, D ke E, operasi hitungnya pengurangan. Berarti kita cari dulu panjang DE pangkat 2, yaitu dengan cara dikurangi ya. 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2, berarti 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Berarti panjang DE adalah akar dari 144 sama dengan 12. Berarti di sini panjangnya 12, di sini juga 12. Kemudian kita cari panjang F ke B ya. Karena yang ditanya adalah sisi datar, berarti dikurangi juga ya. Nah, berarti untuk mencari F B pangkat 2, berarti 15 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 225 dikurangi 144, berarti hasilnya adalah 81. F B adalah akar dari 81. Hasilnya adalah 9. Berarti di sini 9. Karena di sini panjang C ke D sama dengan E ke F, berarti di sini juga panjangnya 4 cm. Berarti semua elemen sudah lengkap. A bagian atasnya adalah 4. Bagian bawahnya totalnya ya. 5 ditambah 4 9 ditambah 9 berarti 18. Kemudian tingginya adalah 12. Kemudian dibagi 2. 12 kalau dibagi 2 hasilnya 6. 4 ditambah 18 berarti 22. Kemudian dikalikan dengan 6. Hasilnya adalah 132 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 40. Luas segitiga pada gambar berikut adalah, rumus luas segitiga sendiri adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, tinggi segitiganya adalah garis yang berwarna merah ini ya. Karena di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki, berarti garis tinggi ini membagi dua bagian yang sama. Di sini 5, di sini 5. Nah, untuk mencari tingginya, kita menggunakan konsep yang tadi ya, yaitu segitiga
siku-siku di mana sisi tegaknya kita cari dengan operasi hitung pengurangan teorema Pythagoras. Berarti di sini tinggi segitiganya diperoleh dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 169 dikurangi 5 pangkat 2 adalah 25. Berarti hasil pengurangannya adalah 144. Sehingga tingginya akar dari 144 hasilnya adalah 12. Berarti kita masukkan ke rumus luasnya di mana alasnya adalah 10. Kemudian tingginya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 10 kali 6 berarti hasilnya 60 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 41. Berdasarkan gambar berikut ini, panjang C ke E adalah, berarti yang ditanyakan adalah ini ya. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. Tetap ya konsepnya sama. Kalau mencari sisi miring ditambah, kalau mencari sisi tegak atau datar dikurangi. Nah, karena di sini 8 dan di sini 8, kita bisa mencari panjang BE. BE pangkat 2 sebagai sisi tegak pada segitiga ini. Berarti operasi hitungnya pengurangan ya. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Berarti 100 dikurangi 64. Hasilnya 36. BE adalah akar dari 36. Hasilnya adalah 6. Berarti di sini panjangnya adalah 6. Kemudian untuk mencari CE, kita bisa meminta bantuan teorema Pythagoras ya, yaitu mencari BC terlebih dahulu, kemudian nanti dikurangi ya. Berarti BC pangkat 2 sebagai sisi tegak dengan operasi hitung pengurangan ya. 17 pangkat 2 dikurangi dengan 8 pangkat 2. 289 dikurangi 64 berarti hasilnya adalah 225. Berarti BC adalah akar dari 225, hasilnya adalah 15. Ingat, yang kita cari bukan BC ya, tapi CE. Karena yang ditanyakan CE, berarti untuk mencari CE, itu tinggal panjangnya BC yang kita temukan dikurangi panjangnya BE yang diketahui. Panjangnya BC adalah 15, yang kita temukan ini ya, dikurangi dengan panjangnya BE, yaitu 6, berarti hasilnya adalah 9 cm. Jawabannya C. Nomor 42. Berdasarkan gambar berikut, panjang AD. Berarti ini ya yang ditanyakan. Konsepnya sama ya. Mencari sisi miring ditambah, sisi tegak atau datar berarti dikurangi terlebih dahulu. Berarti kita cari BD terlebih dahulu ya. BD sebagai sisi datar berarti dikurangi ya. 13 dikurangi dengan 12. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat hasilnya 169 dikurangi 144. Hasilnya adalah 25. Berarti panjang BD adalah akar dari 25. Hasilnya adalah 5 cm. Berarti di sini 5 ya. Kemudian untuk mencari panjang AD, kita bisa mencari terlebih dahulu panjang AB melalui konsep Pythagoras ya. AB pangkat 2. Karena AB berfungsi sebagai sisi datar, berarti dikurangi ya. 20 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. 20 pangkat 2, 400 dikurangi 144, berarti hasilnya adalah 256. AB adalah akar dari 256, hasilnya adalah 16. Ingat, AB yang kita temukan sementara ya, yang ditanyakan AD. Nah, untuk mencari AD itu ternyata pengurangan dari AB dikurangi dengan BD, di mana panjang AB-nya adalah 16, panjang BD-nya adalah 5, sehingga hasil akhirnya adalah 11 cm. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 43. Berdasarkan gambar berikut, panjang AB adalah, nah untuk mencari panjang AB berarti kita harus mencari panjang BD dan panjang AD terlebih dahulu ya di sini. Di sini juga siku-siku ya. Berarti kita cari terlebih dahulu BD ya dengan operasi hitung pengurangan ya, karena di sini BD sebagai sisi datar. BD kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 100 dikurangi 64 hasilnya adalah 36. Berarti BD adalah akar dari 36, hasilnya adalah 6. Berarti di sini 6 ya. Selanjutnya kita fokus kepada segitiga ini ya. A, C, D. Nah, ini yang saya arsir.
Dengan konsep yang sama kita bisa mencari AD dengan operasi hitung pengurangan ya. Karena di sini AD berfungsi sebagai sisi datar, berarti 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2, 289 dikurangi 64, hasilnya adalah 225. Berarti panjang AD adalah akar dari 225, hasilnya adalah 15. Berarti di sini panjang AD adalah 15 ya. Sehingga panjang AB adalah penjumlahan dari 15 ditambah dengan 6, berarti 21 cm. Jawabannya A. Nomor 44, berdasarkan gambar berikut nilai X plus Y adalah, berarti kita mencari X terlebih dahulu ya, sebagai sisi tegak, berarti operasi hitungnya dikurangi ya. X pangkat 2 sama dengan 15 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. 225 dikurangi 81 sama dengan 144, berarti X sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12. Berarti X-nya di sini adalah 12. Sekarang kita mencari Y-nya ya di sini. Sebagai sisi miring, berarti operasi hitungnya penjumlahan ya pada segitiga ini. Nah, sehingga Y pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2, 225 ditambah dengan 64, hasilnya 289, berarti Y adalah akar dari 289, hasilnya adalah 17. Berarti di sini Y-nya adalah 17, sehingga totalnya adalah 29 cm. Jawabannya D. Soal nomor 45. Pada gambar berikut, ruas garis AB dilukis di bidang-bidang persegi. Jika setiap persegi memiliki luas 4 cm persegi, berarti di sini masing-masing 2, 2, 2, 2, karena satu persegi itu luasnya adalah 4 cm persegi ya. Maka panjang AB adalah, nah kita bisa menggunakan garis bantu ya. Garis bantunya adalah garis yang saya tandai merah ini ya. Kemudian garis A kalau kita tarik garis mendatar, ketemuannya seperti ini garisnya. Nah, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Anggap saja di sini titik C. Nah, sekarang untuk mencari panjang AB berarti kita hitung di sini ya. Di sini 2, di sini 2, di sini 2, berarti totalnya adalah 6. Kemudian di sini juga 2, di sini juga 2, di sini juga 2, di sini juga 2, berarti totalnya 8 ya. Berarti untuk mencari panjang AB itu diperoleh dari, ingat konsepnya ya, kalau mencari sisi miring, karena AB di sini sisi miring, berarti ditambah ya, yaitu 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, hasilnya adalah 36 ditambah 64, berarti 100. AB adalah akar dari 100 sama dengan 10 cm ya. Jawabannya C. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 45. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.